teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas mata kuliah Kesehatan Reproduksi Program Studi Kesehatan Masyarakat Sikia Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas hubungan dysmenorrhea dengan zat gizi makanan. Teman-teman sudah tahu bukan apa yang dimaksud dengan menstruasi? Menstruasi merupakan proses seluruhnya dinding rahim bagian dalam endometrium yang keluar melalui vagina. Menstruasi juga merupakan perubahan fisiologis dalam tubuh perempuan yang terjadi secara berkala dan dipengaruhi oleh hormon. Siklus pada perempuan pada umumnya berkisar antara 21 hingga 35 hari dan hanya 10 hingga 15% yang memiliki siklus 28 hari dengan lama menstruasi 3-5 hari. Ada pula yang 7-8 hari. Panjang siklus menstruasi dipengaruhi oleh usia, berat badan, aktivitas fisik, tingkat stres, genetik, dan juga asupan gizi. Secara etimologi, dysmenorrhea berasal dari kata dys yang berarti sulit, menyakitkan, atau tidak normal, dan meno yang berarti bulan, sedangkan rea yang berarti aliran. Maka, dysmenorrhea merupakan rasa nyeri pada uterus yang terjadi selama menstruasi dan termasuk salah satu penyebab paling umum dari nyeri panggul serta gangguan menstruasi pada wanita. Dysmenorrhea secara klinis terbagi menjadi dua jenis, yaitu dysmenorrhea primer dan dysmenorrhea sekunder. Dysmenorrhea primer adalah nyeri menstruasi yang dirasakan tanpa adanya kelainan pada alat reproduksi. Sedangkan dysmenorrhea sekunder merupakan nyeri haid yang biasanya ditemukan jika terdapat penyakit atau kelainan pada alat reproduksi. Dysmenorrhea sekunder biasanya sering ditemukan pada perempuan usia 30-45 tahun. Dysmenorrhea dapat terjadi akibat meningkatnya pengeluaran atau sekresi dari prostaglandin. Prostaglandin sendiri dapat mengakibatkan vasokonstriksi pembuluh darah dan kontraksi miometrium yang dapat menyebabkan timbulnya rasa nyeri pada area rahim, dan iskemia atau kekurangan pasokan darah pada jaringan tertentu akibat adanya gangguan pada pembuluh darah. Menurut Najefi et al. Tahun 2018 dalam Karim tahun 2019. Selain itu, kurangnya asupan zat gizi makanan juga menjadi salah satu faktor penyebab dysmenorrhea. Di antaranya kurangnya zat besi, magnesium, kalsium, protein, vitamin, dan mineral. Kasus dysmenorrhea di Indonesia sendiri mencapai 60-70% yang dialami oleh wanita Indonesia. Angka kejadian dysmenorrhea tipe primer di Indonesia adalah 54,89%, sedangkan sisanya 45,11% adalah tipe sekunder. Sementara di Jawa Timur, angka kejadian dysmenorrhea sebesar 64,25%, yang terdiri dari 54,89% dysmenorrhea primer dan 9,36% dysmenorrhea sekunder. Dysmenorrhea sering dialami oleh wanita pada usia produktif, yakni para remaja putri yang berkisar umur 10-19 tahun. Dysmenorrhea atau nyeri haid akibat menstruasi seringkali terjadi pada usia remaja. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa faktor, salah satunya yaitu faktor resiko adalah pola makan. Pola makan yang disukai oleh remaja saat ini adalah makanan junk food, di mana kandungan zat gizi pada junk food yang kurang memenuhi, seperti kurangnya kandungan protein, serat, vitamin, zat besi, maupun mineral. Sementara kandungan lemak jenuh dan kolesterolnya sangat tinggi. Mengonsumsi makanan yang berlemak dapat meningkatkan hormon prostaglandin yang dapat menyebabkan nyeri di bagian perut bawah atau dysmenorrhea.
Lalu, bagaimana sih hubungan dysmenorrhea dengan zat gizi makanan? Berdasarkan hasil penelitian oleh Kusumawati tahun 2020 menyatakan bahwa dari tabulansi silang siswi yang sering mengkonsumsi makanan cepat saji, yang tentunya telah kita ketahui jika makanan cepat saji memiliki nilai gizi yang cukup rendah. Dan tercatat sebanyak 71 orang atau sekitar 75% mengalami dysmenorrhea primer. Sedangkan siswi yang jarang mengkonsumsi makanan cepat saji sebanyak 22 orang atau sekitar 68,8% tidak mengalami dysmenorrhea primer. Penelitian lain dari Ervina tahun 2015 menemukan bahwa mahasiswi yang hanya mengkonsumsi satu jenis makanan saja atau sekitar 88,9% mengalami dysmenorrhea, sedangkan 11,1%-nya tidak mengalami dysmenorrhea. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, maka dapat dilihat bahwa terdapat hubungan antara zat gizi makanan yang dikonsumsi dengan dysmenorrhea pada remaja.